Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, mata pelajaran bahasa Indonesia, tentang urutan peristiwa teks non-fiksi. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang alur teks non-fiksi. Kita langsung ke materi. Teks. Teks adalah tulisan atau bacaan. Teks dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan khayalan atau karangan penulis. Contohnya novel, fabel, dongeng, mitos, cerpen, puisi, dan drama. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Contohnya esai, berita, skripsi, tesis, karya ilmiah, dan biografi. Alur teks non-fiksi. Teks disusun menggunakan urutan cerita atau peristiwa yang disebut alur. Bagian-bagian alur teks non-fiksi yaitu ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal berupa pengenalan tokoh, tempat, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Bagian tengah berisi munculnya masalah hingga klimaks atau puncak masalah. Dan bagian akhir berisi solusi atau penyelesaian masalah. Jenis alur ada dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju disusun melalui bagian awal, tengah, dan akhir. Sedangkan alur mundur berbeda, yaitu disusun mulai dari bagian akhir dulu, tengah, kemudian awal. Ini adalah contoh alur maju, teks non-fiksi. Pengedar uang palsu. Selasa 28 Mei 2018, warga desa Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kota Sidoarjo, Jawa Timur, warganya yang berprofesi sebagai pedagang ditangkap. Dia bernama Sudiran, berumur 52 tahun. Paragraf itu termasuk bagian awal karena berupa pengenalan tokoh, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian di paragraf 2 yang berisi dia ditangkap karena mengedarkan uang palsu. Selain menangkap tersangka, petugas juga menyita barang bukti uang palsu pecahan 100.000 senilai 5 juta. Kepada polisi, Sudiran mengatakan hal itu dia lakukan karena terdesak kebutuhan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor. Paragraf kedua termasuk bagian tengah, yaitu berisi munculnya masalah hingga klimaks atau puncak masalah. Sedangkan di paragraf ketiga yang berisi kini Sudiran ditahan di Kepolisian Resort Sidoarjo, Sudiran pun menyesali perbuatannya. Paragraf yang ketiga merupakan bagian akhir, yaitu berisi solusi atau penyelesaian masalah. Selanjutnya, contoh alur mundur teks non-fiksi. Alur mundur dimulai dari bagian akhir dulu, tengah, dan awal, berbeda dengan alur maju. Mari kita perhatikan contohnya. Paragraf pertama yang berisi warga Woborobo terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, daerah yang berjarak 15 km dari tempat tinggal mereka. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Paragraf pertama itu berisi bagian akhir, yaitu tentang solusi masalah. Dan sedangkan paragraf kedua yaitu
bagian tengah yang berisi munculnya masalah hingga klimaks atau puncak masalah yang berisi warga Wonosobo memang sudah sebulan lebih kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur yang mereka buat tidak mengeluarkan air. Mereka pun kesulitan memenuhi kebutuhan MCK. Dan selanjutnya yaitu paragraf yang ketiga merupakan bagian awal. Kenapa? Karena berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Saya bacakan. Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Woto Amri, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Oke, itu tadi adalah dua contoh alur mundur dan alur maju. Kesimpulan pada pertemuan kita kali ini yaitu teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Contohnya esai, berita, skripsi, tesis, karya ilmiah, dan biografi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.